Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Wilujeng. Di pagi ini kita di lahan baru lur, baru dapat bertempat di kaki gunung atau di lereng gunung. Karena lahan ini di kawasan lereng gunung lur, lahannya masih subur dengan ditandai rumput-rumput liar yang sangat lebat, yang sangat besar-besar. Dan di awal ini kita asah sabit dulur biar tajam. Kalau sudah tajam, kita baru mulai pekerjaan dengan membabat-babat lur, atau menyabit rumput-rumput yang sangat rimbun itu lur. Nah, kita awali dari pinggiran dulur, sedikit demi sedikit kita babat. Iya. Karena langkah awal ini saya tidak menggunakan herbisida lur, kita cukup hanya babat-babat. Jadi ya meskipun waktu agak lama, tapi karena menurut saya ini mungkin lebih efektif, karena dari rumput-rumput ini kita bisa gunakan menjadi kompos atau pupuk organik alami lur untuk kedepannya. Jadi kita tidak menggunakan herbisida, kita cukup dengan babat-babat lur. Dan lahan saya ini berukuran enggak sebegitu lebar lur, hanya berukuran 17 meter kali 100. Dan rencananya insya Allah akan saya tanami cabai jenis Imola lur, atau varietas cabai besar Imola. Ini sudah mulai saya babat dikit demi sedikit. Nanti setelah itu daun-daunnya akan mengering dengan sendirinya karena kena sinar matahari dan akan menjadi kompos lur. Terus rencana saya juga belum tahu nanti bisa ditanami sampai berapa pohon lur dengan ukuran segitu. Tapi nanti ada video-video sesi berikutnya kita akan kasih tahu berapa tanam atau berapa pokok yang bisa ditanam di lahan 17 meter kali 100 lur. Karena saya bertempatkan di desa atau di kampung lur, ya otomatis saya petani lur, karena saya setidaknya harus manfaatkan apa yang ada di sekitar lur. Yang ada hanya lahan, ya kita garap lur. Kalau nggak ada ya kita sewa lur. Nah, termasuk ini lahan sewa lur, bukan lahan saya sendiri. Nah, ke depan nanti akan kita tanami cabai Imola dengan versi rolling organik lur. Makanya rumput-rumput kita jadikan pupuk organik. Dan saya sendiri sebagai asli keturunan anak petani lur, sangat bersyukur meskipun saya lahir di suatu desa atau wong gunung. Tapi karena saya terlahir di desa, karena saya sering di kebun memandang yang hijau-hijau lur, jadi pembawaannya itu lur, pembawaannya itu seger, indah, ayem lur. Jadi yang datang kalau kita itu ayem, damai, yang datang itu pasti hal yang positif lur. Jadi mungkin untuk petani-petani lain atau di daerah lain, kita harus banyak-banyak bersyukur lur. Meskipun kita ada di kampung, di gunung, tapi kita juga bisa berekspresi untuk menggali suatu potensi yang ada di sekitar kita. Seperti saya yang ada hanya lahan, dan kita anak petani, ya kita menggarap lahan untuk bercocok tanam. Dan karena lahan ini masih baru lur, tadi saya juga ketemu tetangga-tetangga baru lur. Jadi tetangga-tetangga lahan kita juga sharing-sharing. Saya juga bertanya karena saya juga belum pernah tanam di daerah sini lur.
Jadi ya sedikit banyak tadi saya juga dapat ilmu, kita saling sharing, saling bertukar pengalaman. Nah, ini lur, ini mas-masnya tetangga-tetangga kebun saling cerita, tukar pengalaman. Ya semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kita selaku anak petani, anak desa, tetap berkarya, tetap semangat, gali potensi yang ada di sekitar kita untuk tetap bisa menjadi maju, agar kita tidak pergi-pergi ke kota, tapi kita bisa bertahan di desa dan berkarya lur. Sampai di sini dulu video kali ini. Nanti lain waktu kita ketemu lagi di video sesi berikutnya. Kita saling sharing, saling belajar bareng agar pertanian kita